Oke, selamat datang kembali teman-teman. Seperti yang udah aku bilang di video sebelumnya kan kita udah bahas tentang uh, interpolasi ya, interpolasi Newton. Nah, sebenarnya interpolasi sama regresi itu satu paket, tapi aku bakal bahas di video berbeda. Dan di regresi aku bakal bahas di video kali ini. Di sini regresi yang kita pakai juga yang least square ya. Ada yang lain lagi, tapi aku lupa namanya. Sebentar, aku coba browsing. Ups. Migration method. Nah ini, untuk regresi sebenarnya ada banyak, tapi yang kita pakai tuh yang ini ya, yang linear least square regression. Sebenarnya ada banyak, kalian juga bisa belajar yang lain kalau pengen atau kalian butuh ya. Oke, sekarang langsung lanjut aja untuk ke least square. Oke, ini agak cukup panjang ya. Misalnya aku punya tabel X sama Y. Berapa data ya? 5 deh. 1 koma, ups. 1,5, 2, 2,5, sama 3,5 deh. Ya, untuk Y-nya misalnya 4 ya. 4, 4,7, 5,4, 6,2, sama 7,8. Nah, untuk di regression ini, kita perlu nyari data lain lagi. Data lain itu apa? Jadi ini kan kita udah punya X sama Y. Kita juga perlu nyari X square-nya juga, sama X, Y, sama sebenarnya ada lagi nanti, tapi ini nanti ya. Kalau kita udah ketemu nih fx sama sini apa ya? Y min fx square. Nah, ini yang merah ini nanti kita sekarang nyari yang ini dulu. Yang x square sama xy. X square berarti 1 ya. 1,5 berarti 2,25, 4, 6,25, sama 12,25. Ini untuk X square-nya. X square itu apa? Ini nih. Ini kan kita ada X, tinggal di square ini kayak, bentar nih hasilnya benar nggak ya? Aku coba hitung kalkulator ya. Bentar. Oke, hasilnya udah bener ya teman-teman, kayak gini. Untuk X-nya sendiri, XY ya. XY berarti tinggal kita kali ini sama ini ya. 1 kali 4 berarti di sini 4, 7, 0,5, 10,8, 15,5, sama 27,3. Nah, kita udah ketemu nih, kita udah punya data nih yang kita butuhin nih. Pertamanya kan default data ya, harusnya udah disediain juga sama soal X sama Y. Kita nyari ini doang, dua ini. Selanjutnya berarti ya, kalau pengen kalian lebih gampang ya, kalian tinggal set sigma. Sigma X, berarti sigma kan sum ya, sum atau total. Total dari ini berapa? Aku coba bantu hitung. 10,5. Nah, untuk sigma Y berarti bentar. Sum ini ya, sum Y semua ini ditambah
Berarti 28,1. Untuk sigma X square, bentar, 25,75. Nah, untuk sigma X Y, bentar teman-teman. Hasilnya 64,65. 64,65. Oke, kita udah dapat nih sum-sumnya nih. Sum, ya sum. Sekarang kita nyari ini deh, nyari rata-rata. Berarti kan X bar ya. X bar. Rata-rata X. Berarti kayak gini cara ngitung teman-teman. Kalau kalian belum tahu, cara ngitung X bar itu sum of X dibagi sama N. N itu apa? N itu jumlah data. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti udah pasti 5 ya N-nya. Jadi bagi N. Jadi kalau kita hitung 10,5, 2,1 lah. Jadi biar kita lebih gampang juga. 2,1. Ups. Pakai putih aja. 2,1. Nah, untuk Y barnya juga sama. Berarti kan sigma Y dibagi sama N kan. N-nya kan 5. Untuk berarti 28,1 dibagi sama 5. Berarti 5,62. Oke, nah untuk yang X square sama X-nya kita nggak perlu ngitung itu ya, rata-ratanya. Nah, aku mau asal lagi. Untuk di regression ini banyak rumusnya ya. Rumusnya nggak cuma satu, kayak banyak, tapi hasilnya tetap sama. Kayak kalau di sini aku bakal jelasin yang aku tahu ya, rumus yang aku tahu. Di sini kita anggap aja B. Kita untuk nyari B itu, sebentar, kita agak ke bawah deh. Kita untuk nyari B itu, let's say, N dikali sigma Y minus sigma X kali sigma Y per N sigma X square min sigma X tapi di square. Nah, ini rumus yang aku tahu ya, yang enak lah, yang kalau menurut aku paling enak. Sebenarnya sama aja sih enak-enaknya, tergantung kalian sendiri gimana. Tapi di sini aku bakal pakai rumus yang ini aja. Berarti kan kita kan udah ada data semua ini ya, udah ada N, sigma X bla bla bla. Berarti tinggal masukin aja teman-teman. N-nya berapa? 5. Sigma XY 64,65. 64,65. Min sigma X itu berapa? 10,5. Dikali sigma Y. Sigma Y berapa? 28,1. Itu tinggal di per 5 dikali sigma X square, berarti 25,75. Min. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Ini bukan sigma X square. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini ya. Tapi itu sigma X 10,5 tapi di square. Jangan sampai terkecoh teman-teman. Berarti kan sigma X kan 10,5 tapi di square gitu ya. Nah, untuk ngitungnya sendiri, iya pelajaran kayak gini tuh harusnya boleh pakai kalkulator ya. Di sini aku coba hitung pakai kalkulator. Hasilnya yang aku dapat di sini adalah 1. Oh, di sini aku pakai ini ya, kayak 4 angka di belakang koma. Berarti aku dapat 1,5243.
Ups, sebentar. Ini hasil yang aku dapat 1,5243. Nah, kita kan udah dapat nih untuk B-nya. Selanjutnya kita ngapain? Kita nyari. Nah, selanjutnya kita nyari A ya. A. A itu rumusnya apa? Oh, bentar, rumusnya aku tulis di sini deh. Nanti kan A. A sama dengan Y bar atau rata-rata Y dikurang B sama X bar deh. Iya benar kayak gini. Berarti kita coba hitung bareng-bareng ya teman-teman. A sama dengan Y barnya berapa? 5,62. 5,62 dikurang B. B tadi kita udah dapat kan hasilnya ini. Berarti B-nya 1,5243 dikali X bar. X barnya berapa? 2,1. Hasilnya adalah, sebentar, aku hitung ya. Kurang 1,5. Hasilnya di sini yang aku dapat 2,4190. Nah, udah dapat nih B sama A. Selanjutnya ngapain? Anggap aja nyari Y deh. Itu rumusnya berarti A ditambah B X. X ini bukan sigma X atau X manapun ya. X ini nanti value yang bakal kita cari, teman-teman. Berarti X ini misalnya kita mau nyari X-nya 4. Sini kan nggak ada 4. Berarti tinggal masuknya 4. Jangan sampai terkecoh ya. Set. Berarti kan Y sama dengan 2,4190 ditambah B. B-nya tadi berapa? 1,5243. 1,5243 dikali X deh. Gini. Nah, kita udah apa ya? Udah dapet nih rumusnya gitu. Kita udah nyari, udah dapet. Jadi kalau kita mau nyari X 4, tinggal masukin aja 4 ya di sini. Dan selanjutnya kita bakal bisa hitung lah gitu. Oke, selanjutnya kita Oh ya, jadi di sini kita bisa nyari errornya juga ya, nyari standar deviasinya juga. Nah, cara nyari standar deviasinya tuh gimana? Sebentar, teman-teman. Oke, kayak gini deh ya. Misalnya di sini ada fx nih. Tadi kan kita udah dapat kan rumusnya fx. Oh, ini fx dah apanya ya? Ini sama aja kayak fx ya. Fx. Berarti kan tadi kan, nah, ini aku hitung di luar aja, biar nggak kotor tabelnya. Berarti misalnya pengen cari fx 1 kan. Ini kan x 1. Berarti caranya gimana? Caranya kayak gini nih. Berarti 2,4190 ditambah 1,5243 dikali 1. Coba hitung ya. Hasilnya di sini yang aku dapat adalah 3,9433. Berarti kita masukin aja di fx yang pertama. 3,9433. 3,9433. Ini untuk fx pertama. Untuk yang kedua berarti kan tinggal masukin x yang lain ya. Di sini aku hitung cepat aja berarti
Kalau yang ngerubah 1,5 berarti ininya 1,5 gitu. Di sini aku bakal ngitung cepet lagi. Bentar. Kalau ini hasilnya 4,7055. Ini 5,4676. Kalau ini 6 7,7541. Nah, kita udah ketemu efeknya nih. Nah, untuk cara cari ini sih gimana sih? Nah, gini teman-teman. Ini kan udah tertera juga ya. Y min fx berarti 4 dikurang ini 3,9433 terus di square-in gitu. Contohnya misalnya ini kan 44 dikurangi 3,9433. Ini kan Y, ini fx ya, f1 deh, anggapannya f1. Berarti tinggal di square. Di sini aku coba ngitung lagi. Bentar. Yang didapat tuh 0,0032. Kalau selanjutnya berarti ini teman-teman. Kalau selanjutnya berarti kan kayak 4,7 dikurang sama 4,7055 di square-in gitu. Ini aku udah dapat hasilnya 0,0000. Selanjutnya berarti 5,4 dikurang 5,47. 0,0046. Nextnya 6,2 dikurang 6,2298. 0,0009. Nah, untuk selanjutnya berarti 7,8 dikurang sama 7,7541. Di sini hasilnya adalah 0,0021. Nah, kita udah dapet nih fx sama y minus fx square-nya. Agar memudahkan kita dalam perhitungan untuk mencari standar deviasi, alangkah baiknya kita sigma dulu. Berarti kita pakai sigma yang ini aja ya, yang ini nih. Kita hitung sigma yang ini aja sih, yang perlu. Berarti sigmanya adalah sigma dari y fx squared adalah 0,0108. Ups. 0,0108. Enter sigmanya. Nah, lanjut cara nyari standar deviasinya gimana? Oke, gini teman-teman. STD. Ini udah rumusnya teman-teman. Untuk rumus standar deviasi kayak gini. Y min F. Ups, sabar. Ini salah. Y min Fx square. Ini yang tadi udah kita dapetin nilainya ya. Per n min 2. Ini ada sigma sih sebenarnya. Ya sigma aja sigma. Ya. Kalau sigmanya tadi kan 0,0108. Ini jangan lupa ya. N min 2. N-nya kan berapa? 5 kan? 5 kurang 2. Ini ya biar kalian nggak bingung. 5 kurang 2 kan 3. Hasilnya 3.
Berarti 0,0 per 3 gini teman-teman. Ntar aku coba hitung. 0,0108 per 3. Hasilnya adalah 0,06. 0,06. Udah selesai deh. Kita udah bisa nyari regresi pakai least square, linear least square. Dan kita udah juga nyari standar deviasinya. Cuma sekali lagi, untuk ngitung kayak gini tuh kalian perlu teliti ya, sama kalian perlu kalkulator sih, biar lebih cepat nggak buang-buang waktu juga. Oke, mungkin ini aja materi dari aku untuk regresi kali ini. Untuk selanjutnya kita mungkin bakal bahas root of equation ya. Nanti aku bakal jelasin ada dua metode yang aku tahu, yaitu bisection dan juga Rabson method. Tapi aku bakal bahas yang bisection dulu kali ya. Aku juga nggak tahu bakal bahas yang Rabson atau enggak. Tapi aku coba bakal bahas lah keduanya di dalam video yang sama. Jadi untuk video kali ini segini aja teman-teman. Thank you.